Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Biasanya ketika kita dihadapkan dengan satu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, terutama sekali ketika peristiwa itu sesuatu yang tidak kita harapkan. Ingin sehat, jatuh sakit. Ingin untung, malah rugi. Ingin punya jabatan, malah jabatan yang ada lepas. Gitu. Lalu kemudian kita mencoba menghibur diri gitu, dengan menyatakan, ya sudahlah, ini sudah takdir Allah. Gitu. Secara prinsip pernyataan itu benar, sangat benar. Kenapa? Karena memang tidak ada sesuatu dalam hidup ini bisa terjadi tanpa takdir Allah. Cuman masalahnya, apakah takdir Allah itu merupakan sesuatu yang absolut? Allah menetapkan sesuatu pada diri kita tanpa sedikit pun mempertimbangkan usaha dan perbuatan kita. Ataukah takdir Allah itu berdasarkan usaha kita? Ini perdebatan masalah takdir ini sudah panjang ceritanya, Pak. Sejak zaman para sahabat sudah muncul perdebatan itu. Kenapa? Karena mungkin masalah takdir ini salah satu dari rukun iman yang 6 yang paling banyak dipersoalkan. Kenapa? Langsung menyangkut nasib kita. Dimana kalau misalnya semua nasib kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah, baik, buruk, celaka, selamat, dan seterusnya, secara absolut. Lalu untuk apa kita berusaha? Gitu ya. Sehingga banyak orang yang kemudian mengambil sikap apatis gitu kan. Ah sudahlah, kita tinggal menunggu takdir. Itu sebabnya ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah, beliau sempat mengeluarkan fatwa, kalau ada orang membicarakan masalah takdir, tangkap, bunuh. Kenapa sampai seperti itu? Sayyidina Ali waktu itu sangat khawatir masalah takdir ini bisa mengganggu keimanan umat pada waktu itu. Bahwa apakah takdir Allah Subhanahu wa taala itu bersifat absolut tanpa mempertimbangkan usaha kita, ataukah takdir itu didasari dengan usaha kita manusia? Timbulnya pertanyaan itu sebab kalau kita membaca dalam Al-Qur'an, kita akan menemukan ada sekian ayat Al-Qur'an yang memberikan kesan jika misalnya firman Allah yang mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir wallahu ala kulli syai'in qadir. Atau kalau saya lihat ibu-ibu banyak yang megang catatan ini, wow, dicatat silakan ya. Ini ada ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan kesan kalau takdir Allah itu absolut. Quran surat Al-Hadid 22-23, Yunus 107, Fatir ayat 2, Al-Baqarah 284. Belum? Oh, saya kira kecepatan tinggi itu belum ya. Saya ulang. Al-Hadid 22-23, Yunus 107,
Fatir ayat 2, Al-Baqarah 284, Al-Imran 2627, An-Nahl 93. Ada yang ketinggalan, saya ulang ya. Al-Hadid 22-23, Yunus 107, Fatir ayat 2, Al-Baqarah 284, Ali Imran 26-27, An-Nahl 93. Jadi kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran ini kesannya ya Allah absolut dalam menetapkan takdirnya. Apa yang Allah kehendaki, Allah tetapkan itu. Sementara kalau kita membaca ayat-ayat lain di dalam Al-Quran, ayat-ayat itu memberikan kesan bahwa takdir Allah itu jelas-jelas berdasarkan usaha manusia. Jadi berdasarkan ikhtiar manusia. Di antaranya Quran surat Al-Insan ayat 2 dan 3. Al-Balad ayat 10. Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Al-Muddatsir ayat 38. Fussilat 46. As-Surah ayat 30. Ar-Rum 41 dan Ar-Ra'du ayat 11. Sudah Bu ya? Diulang. Nah, baik. Al-Insan ayat 2 dan 3, Al-Balad ayat 10, Asy-Syams ayat 7 sampai 10, Al-Muddatsir 38, Fussilat 46, As-Surah 30, Ar-Rum 41, Ar-Ra'd ayat 11. Yang terakhir ini yang biasa seringkali dijadikan hujah, dalil oleh para ulama ketika menyatakan bahwa takdir Allah itu berdasarkan usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum ya atau seseorang sampai kaum itu berusaha untuk merubah nasib mereka. Nah, jadi berarti takdir berdasarkan usaha. Nah, kalau sekarang saya bertanya pada Bapak dan Ibu-ibu sekalian, yang benar yang mana nih? Ayat-ayat yang memberikan kesan bahwa Allah itu takdirnya absolut, atau ayat-ayat yang meyakinkan bahwa takdir Allah itu berdasarkan ikhtiar? Yang mana yang benar? Ya, nggak mungkin ada Al-Quran ayat yang tidak benar. Semua ayatnya pasti benar. Jadi kalau nanti terkesan kita ketemu di dalam ayat Al-Quran itu ada terkesan seperti bertolak belakang, pasti kita yang belum memahami maksudnya ya. Ya. Jadi kedua-duanya benar karena memang takdir Allah itu di satu sisi ada yang absolut tanpa sedikit pun mempertimbangkan usaha manusia. Tetapi di sisi lain ada takdir Allah itu yang mutlak berdasarkan usaha manusia. Untuk memahaminya saya ambil contoh begini. Katakanlah kita bagi sekarang makhluk itu ke dalam 4 jenis. Pertama benda padat. Kedua tumbuh-tumbuhan. 3 hewan. Keempat kita manusia.
Nah sekarang kita lihat benda padat. Batu misalnya. Batu itu diciptakan oleh Allah dan ditakdirkan oleh Allah dengan hukum yang sudah Allah tetapkan, ada gravitasasi bumi. Jika batu itu dilempar ke atas, maka dia akan jatuh lagi ke bawah. Itu takdir absolut atau bukan? Takdir absolut. Batu tidak mungkin punya pilihan. Dilempar ke atas lalu dia memilih tidak jatuh lagi ke bawah gitu, terus melayang gitu. Gak bisa, harus jatuh ke bawah. Sekarang tumbuh-tumbuhan. Punya nggak sifat benda padat? Ada ya. Pohon kita tebang, batangnya kita lempar ke atas, pasti jatuh lagi ke bawah. Apa yang membedakan dia dengan benda padat? Tumbuh dari kecil menjadi besar. Itu pohon yang di depan masjid itu sebesar itu ya. Tadinya kecil pohon itu. Tumbuh menjadi besar. Sedangkan benda padat itu tidak tumbuh dia. Ini mic ini sejak dibuat ya sebesar gini. 10 tahun lagi ya segede gini. Yang mungkin bahkan mengecil karena aus sedikit gitu. Gitu. Yang ketiga sekarang hewan. Hewan punya sifat benda padat? Punya. Kambing kita lempar ke atas, pasti dia akan jatuh lagi ke bawah. Ya kan? Punya sifat tumbuh-tumbuhan? Punya. Gajah yang sebesar itu tadinya kecil. Apa kelebihannya dari benda padat dan tumbuh-tumbuhan? Nah, dia bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tadi kucing di luar masjid itu sekarang sudah ada di mana dia. Dan kelebihan yang lainnya dari hewan itu berkembang biak. Nah sekarang mari kita lihat ketiga-tiga makhluk ini ya. Semua makhluk ini ditakdirkan oleh Allah secara absolut. Karenanya tidak akan pernah dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat. Kenapa kamu batu ketika dilempar ke atas jatuh lagi ke bawah? Itu takdir Allah yang absolut. Ya. Karenanya tidak ada nanti jenis batu tertentu masuk surga. Ada lagi jenis batu yang lain masuk neraka. Gitu. Misalnya pohon anggrek masuk surga, pohon beringin masuk ke mana Pak? Masuk surga neraka. Atau misalnya domba Garut surga, domba Lembang neraka, nggak ada. Kenapa? Karena mereka semua ditakdirkan oleh Allah secara absolut. Lah Allah yang menakdirkan, masa Allah sendiri yang akan menuntut gitu. Ya tak? Nah sekarang mari kita lihat diri kita manusia. Adakah sifat benda padat pada diri kita? Ada? Yakin ya? Yang gak yakin silakan maju. Nanti kita coba lempar ke atas, pasti jatuh ke bawah. Ada sifat tumbuh-tumbuhan? Ada. Waktu lahir kan kita nggak sebesar ini. Nah, paling berat kita berapa itu waktu lahir? 3,5 kilo. Tinggi kita paling 51 cm ya. Tapi setelah kita makan segala macam itu tumbuh kan itu jadi besar gini ya. Makan bakso gitu. Jadi tumbuh besar gitu. Nah itu. Adakah sifat hewan? Nggak ada. Tadi kan kita sebelum ke sini kan di rumah. Sekarang ada di masjid. Sebentar lagi mungkin kemana gitu kan. Berkembang biak?
Ada sifat hewan itu. Punya anak, punya cucu. Nah, semua yang terkait dengan ini takdir Allah yang absolut. Jadi ayat-ayat yang tadi menyatakan bahwa Allah itu absolut dalam takdirnya terkait dengan masalah ini. Karenanya kita juga dalam hal ini tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa kamu waktu loncat ke atas jatuh lagi ke bawah? Nah, enggak kan. Sifat tumbuh-tumbuhan. Kita enggak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ada orang luar biasa solehnya dimasukkan ke neraka. Ketika dia bertanya kepada malaikat, apa sih sebabnya saya masuk neraka? Itu kata malaikat, tinggi badan kamu kurang. Untuk masuk surga itu minimal 180. Jadi kamu kan cuma 165. Enggak akan. Apa bedanya dengan binatang? Dengan tumbuh-tumbuhan? Enggak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Misalnya, kenapa saya masuk neraka? Itu hidung terlalu mancung atau terlalu pesek, gitu kan? Enggak akan diminta. Atau kenapa saya masuk neraka? Kamu harusnya laki-laki, kenapa kamu perempuan? Enggak akan, itu takdir absolut. Termasuk takdir absolut itu tanggal waktu kelahiran kita. Kita lahir misalnya tanggal 1 Januari tahun berapa? 2050 misalnya. 2050 apa belum ya? Ya, belum lahir itu. 2001. Nanti meninggal misalnya 1 Januari tahun berapa? Ibu rencana meninggal usia berapa, Bu? 70 tahun. Berarti tahun 2071 ya, meninggal. Lahir tadi tahun berapa? 2001. Tahun 2071, 1 Januari meninggal. Dia lahir sebagai wanita atau pria. Gitu. Nah, itu nggak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa kamu lahir tanggal 1 Januari 2001? Kenapa kamu pada tanggal 1 Januari 2071 meninggal dunia? Nggak akan dimintai pertanggungjawaban. Itu takdir absolut. Jadi pada waktu dia umur 70 tahun, 7 bulan, 7 hari, 7 jam, 7 menit, 7 detik, pasti meninggal. Takdir absolut itu. Jadi kalau misalnya di usia 70 tahun, meninggalnya tadi kapan itu? 70 tahun, 7 bulan, 7 hari ya. 7 jam, 7 menit. Di usia 70 tahun, dia bunuh diri. Mati enggak? Allah menakdirkan dia meninggal dunia di usia 70 tahun, 7 bulan, 7 hari, 7 jam, 7 menit, 7 detik. Di usia 70 tahun, dia bunuh diri. Meninggal enggak? Enggak akan meninggal. Kan takdir Allah di 70 tahun, 7 bulan, 7 hari, 7 jam, 7 menit, 7 detik. Jadi masih 7 bulan lagi. Nggak akan meninggal. Karena itu takdir absolut. Kalau ibu nggak percaya silakan coba. Nanti silakan ibu nanti pulang ke rumah bunuh diri. Saya jamin Bu, saya jamin. Saya tanggung jawab. Ibu nggak akan meninggal. Tapi kalau bisa jangan dicoba, Bu. Takutnya pas dicoba, pas saatnya. Celaka itu bisa terancam kekal di neraka itu. Jadi itu takdir absolut. Sama aja dengan kucing. Kucing ditakdirkan oleh Allah lahir. Tanggal sekian, umur sekian mati. Enggak ada pertanggungjawaban. Nah antara kita lahir dan sampai meninggal itu takdir berdasarkan usaha.
Nah sekarang yang membedakan kita dengan benda padat, tumbuh-tumbuhan dan hewan itu apa? Akal. Pertanyaan saya, apa fungsi akal? Bapak Ibu silakan dijawab aja Pak, ini bukan ujian Pak. Jadi salah juga kan nggak apa-apa kan itu. Apa fungsi akal? Membedakan yang baik dan yang tidak baik. Ya, itu salah satu fungsi. Tapi fungsi akal yang utama itu dia menentukan pilihan. Jadi ada beberapa pilihan. Nah, di situ akal berfungsi untuk menentukan dia mau milih yang mana. Jadi kalau sekarang misalnya saya mau ke Jakarta. Jalan satu-satunya untuk ke Jakarta itu hanya lewat Cipularang. Wah, itu nggak berfungsi akal di situ. Binatang bisa hidup dengan naluri, dengan insting. Begitu aja terus itu, nggak berubah-ubah. Akal itu baru berfungsi ketika saya punya banyak pilihan. Bisa lewat Cipularang, bisa lewat apa? Lewat ini nih, lewat Puncak. Bisa juga lewat Subang. Nah, bisa juga lewat pakai kendaraan pribadi, bisa juga lewat kendaraan umum, bisa lewat bus, kereta api, bus, yang banyak utangnya itu. Bisa juga pakai pesawat. Di sini akal mulai menentukan pilihan, saya mau milih yang mana. Jadi fungsi akal itu menentukan pilihan terhadap sekian alternatif. Ya kan? Kalau sudah berarti takdir Allah itu Allah akan tetapkan setelah kita menentukan pilihan. Maka yang paling pertama kita diberi hak untuk memilih apa? Manusia. Mau beriman atau kafir? Wa qulil haqqu min rabbikum faman saa'a falyu'min wa man saa'a falyakfur. Al-Kahfi 29. Nah sekarang kalau ada orang-orang kafir, sekarang ada orang-orang kafir, takdir Allah bukan? Sekarang ada orang-orang kafir, takdir Allah bukan itu? Ya takdir Allah bukan? Takdir Allah, semua yang terjadi dalam hidup takdir Allah. Cuman masalahnya takdir Allah secara absolut atau pilihan? Pilihan. Jadi manusia itu dia kafir, ditakdirkan oleh Allah dia kafir karena dia memilih untuk kafir. Nah, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman. Berdasarkan pilihan. Sekarang ada seorang muslim sholat. Takdir Allah bukan? Takdir Allah. Karena dia memilih yang tidak sholat. Takdir Allah bukan? Takdir Allah. Kenapa Allah takdirkan dia tidak sholat? Kan dia memilih untuk tidak sholat. Mana bukti bahwa itu pilihan? Adanya perintah dan larangan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholat. Wahai orang yang beriman, dirikan sholat. Artinya kita bisa memilih sholat atau tidak sholat. Kalau kita sudah ditakdirkan tidak sholat, untuk apa Allah perintahkan saya sholat? Adanya perintah dari Allah, saya harus sholat, itu artinya bahwa saya bisa memilih antara melaksanakan perintah itu atau meninggalkannya. Adanya larangan, diharamkan kamu berzina misalnya. Itu artinya seseorang bisa berzina, bisa juga tidak. Kalau sampai dia akhirnya berzina, takdir Allah bukan? Takdir Allah. Takdir Allah karena dia memilih untuk, naudzubillah, untuk berzina. Sampai di sini kelihatannya aman-aman saja ya, jelas ya? Ya. Alhamdulillah.
Apalagi siang-siang begini suruh mikir rada. Enaknya kita siang gini itu tidur bukannya mikir gini Mas. Karena itu tidak ada